Menyambut perayaan Paskah tahun ini, saya akan membahas sejumlah problem yang dikemukakan oleh para ahli yang ateis terkait catatan kitab-kitab Injil mengenai minggu terakhir kehidupan Yesus di bumi. Nah, saya ingatkan kepada Muslims untuk tidak mencoba keberuntungan Anda dengan ikut mendayung bersama para ahli yang akan saya kutip di sini maupun di dalam seri-seri berikutnya. Karena para ahli yang sama juga dapat saya kutip untuk persis membuat Islam terlihat seperti lucu-lucuan. Nah, harus ditegaskan bahwa para ahli yang ateis yang akan saya kutip di sini percaya bahwa Yesus mati melalui penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Mereka hanya tidak percaya bahwa Yesus bangkit secara fisik dari kematian. Salah satu penolakan utama mereka terhadap kesejarahan kebangkitan Yesus dilakukan dengan cara menyerang kesejarahan kubur kosong. Mereka menggunakan beberapa argumen mendukung penolakan tersebut. Pertama, menurut mereka tradisi gereja mula-mula atau yang disebut kerigma yang dikutip Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, Anda bisa membandingkan itu dengan Kisah Rasul pasal 13 ayat 29. Kerigma itu tidak mengatakan apa-apa mengenai kubur kosong. Gerd Ludemann, seorang ahli perjanjian baru yang ateis, menyatakan bahwa argumen yang digunakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 adalah, lihat, dia Yesus dikuburkan, jadi dia mati. Lihat, dia menampakkan diri kepada Kefas, jadi dia bangkit. Adalah tidak mungkin atau setidaknya sulit memasukkan kubur kosong ke dalam teks ini, karena Paulus sedang berhadapan dengan para lawan atau para kawan di Korintus yang menolak kebangkitan. Jika dia tahu tentang kubur kosong, dia pasti menyebutkannya sebagai argumen tambahan untuk kebangkitan. Paulus jelas tidak tahu menau tentang kubur kosong. Nah, argumen dari Ludemann di sini adalah tradisi di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 mendahului penulisan kitab-kitab Injil. Dan tradisi yang paling awal ini tidak menyebutkan tentang kubur kosong sama sekali. Maka kubur kosong bukan hanya tidak diketahui oleh Paulus, melainkan juga bisa disimpulkan baru merupakan informasi tambahan di kemudian hari ketika kitab-kitab Injil ditulis. Karena itu, Ludemann menyimpulkan kubur kosong bukan merupakan bagian dari fakta yang sebenarnya di sekitar peristiwa kematian Yesus. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, Richard Carrier berargumentasi bahwa Matius dan Lukas membumbui metafora Markus mengenai kubur kosong. Matius misalnya menambahkan beberapa detail seperti Yusuf dari Arimatea yang ia sebut sebagai murid Yesus, Matius pasal 27 ayat 57, yang kemudian menguburkan Yesus di tempat pekuburannya, Matius pasal 27 ayat yang ke-60 dan lain sebagainya. Carrier menyatakan tidak diragukan bahwa yang kita lihat adalah sebuah pembumbuan legenda yang meluas terhadap sebuah cerita yang awalnya begitu sederhana. John Loftus mengikuti alur penalaran dari Richard Carrier lalu menyatakan bagian akhir Markus yang original tidak konklusif, tidak ada yang melihat Yesus dan para perempuan itu tidak mengatakan apa-apa mengenai yang mereka lihat. Tidak heran orang-orang Kristen di kemudian hari ingin menulis detail-detail lebih lanjut dan menambahkan banyak ayat-ayat kepada Injil Markus. Argumen yang ketiga adalah argumen berdasarkan venerasi, penghormatan terhadap situs kubur Yesus yang kosong itu. Loftus menyatakan jika Yesus dikubur secara terhormat oleh Yusuf, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab-kitab Injil,
Lalu mengapa tidak ada catatan tentang venerasi terhadap kubur itu oleh gereja mula-mula? Kubur Yesus yang kosong itu tidak divenerasi oleh orang-orang Kristen mula-mula hingga abad keempat menurut Eusebius. Jadi Loftus ingin menyatakan bahwa karena tidak ada bukti venerasi terhadap kubur kosong Yesus sejak kekristenan perdana, maka kubur kosong itu adalah sebuah legenda yang baru dikembangkan di kemudian hari. Nah, terhadap ketiga argumen penolakan terhadap historisitas kubur kosong Yesus, ada beberapa baris argumentasi yang dapat diajukan pada kesempatan ringkas ini untuk membela historisitas kubur kosong Yesus. Pertama, kita perlu meletakkan argumen pembuktian kesejarahan kubur kosong Yesus dalam perspektif yang tepat. Orang-orang Kristen harus mengingat bahwa argumen kekristenan perdana mengenai kebangkitan Yesus tidak terutama menjadikan kubur kosong sebagai sufficient condition, syarat yang cukup untuk membuktikan kebangkitan Yesus. Misalnya Yohanes pasal 20 mencatat tentang Maria Magdalena mendapati kubur itu kosong. Apakah ia menyimpulkan bahwa karena itu Yesus telah bangkit? Tidak, ia malah menyimpulkan bahwa seseorang telah mengambil jasad Yesus dan memindahkannya. Mengapa demikian? Karena kubur kosong hanya merupakan necessary condition, syarat yang perlu ada untuk klaim kebangkitan, tapi bukan syarat cukup, sufficient condition, untuk menyimpulkan bahwa Yesus telah bangkit. Saya kira Anda sekalian ingat tentang lagu rohani yang terkenal, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tidak, kubur kosong bukan merupakan sufficient condition, syarat cukup untuk membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Karena kubur kosong bisa berarti juga ada orang lain yang mencuri jasad Yesus lalu memindahkannya ke tempat lain, seperti yang disimpulkan oleh Maria Magdalena dalam Yohanes pasal yang ke-20. Jadi syair lagu ini membuat necessary condition menjadi sufficient condition, dan itu tidak tepat. Nah, kita dapat membela kebangkitan Yesus dengan argumen yang lain, namun bukan dengan menyatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Itulah yang saya maksudkan dengan kita perlu meletakkan pembuktian ini dalam perspektif yang tepat. Pembuktian tentang historisitas kubur kosong ada pada kategori necessary condition, syarat yang perlu ada, tapi bukan ada pada kategori sufficient condition. Nah, sebagai sebuah necessary condition, apa buktinya bahwa kubur kosong bukan merupakan sebuah legenda yang dikarang-karang agar membuat klaim kebangkitan Yesus tampak masuk akal? Dan itu mengantar kita kepada poin yang kedua. Karena kubur kosong merupakan necessary condition tapi bukan sufficient condition, maka kerikma gereja mula-mula yang sangat ringkas yang dikutip Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5 tidak menjadikannya sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. Sebaliknya kerikma itu membuktikan kebangkitan Yesus dengan menyebutkan tentang penampakan diri Yesus pasca klaim kebangkitannya, baik kepada individu-individu maupun kepada kelompok. Bahkan saksi-saksi penampakan diri Yesus itu mencapai lebih dari 500 orang. Dan Paulus bahkan menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, yang mempresupposisikan bahwa jika para pembacanya tidak percaya dengan apa yang ia tulis, mereka bisa pergi menemui para saksi mata itu untuk bertanya secara langsung. Nah, signifikansi dari argumen ini bagi historisitas kubur kosong adalah bahwa penampakan diri Yesus tersebut mempresupposisikan historisitas
kubur kosong. Anda tidak dapat bicara tentang penampakan diri Yesus sebagai bukti kebangkitannya tanpa mempresupposisikan bahwa kubur tempat di mana jasad Yesus pernah diletakkan telah menjadi kosong. Kerikma ringkas yang dikutip Paulus tidak memuat informasi tentang kubur kosong itu tidak harus berarti seperti klaim Ludeman bahwa Paulus tidak tahu menahu soal kubur kosong tersebut. Kita perlu membaca apa yang pernah dikemukakan oleh mendiang Profesor Leri Hurtado mengenai 1 Korintus 15. Demikian. Tidak ada referensi mengenai kubur kosong, namun adalah melampaui semua indikasi dari perikop itu untuk menyatakan bahwa Paulus tidak tahu menahu tentang kubur kosong tersebut. Soal dia tahu atau tidak tahu tentang laporan-laporan itu adalah jelas bahwa dalam tradisi yang ia pelajari dan ia teruskan kepada jemaat-jemaatnya, penampakan-penampakan kebangkitan Yesus merupakan dasar-dasar krusial bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Lebih lanjut, laporan-laporan tentang pengalaman-pengalaman itu dikaitkan dengan figur-figur yang membawa kita kembali kepada lingkaran terawal dari gerakan kekristenan. Misalnya Kefas, Yakobus, 12 rasul, semua figur-figur ini sangat terkenal terkait dengan gereja di Yerusalem. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah presupposisi mengenai kubur kosong di dalam kerikma gereja mula-mula tersebut adalah presupposisi yang sah. Nah, untuk menentukan apakah presupposisi itu sah atau tidak, pembuktian yang paling fundamental adalah memperlihatkan bahwa memang yang dibicarakan di dalam kerikma tersebut adalah kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan spiritual atau bahkan bukan kebangkitan metafora. Dan itu mengantar kita kepada poin yang ketiga. Pembicaraan tentang kebangkitan dalam dunia Yahudi dan dunia Yunani Romawi, dunia Greko-Roman pada abad pertama merupakan pembicaraan tentang kebangkitan tubuh. Mungkin Anda perlu membaca karya kesarjanaan yang sangat masif dari N.T. Wright berjudul The Resurrection of the Son of God. Buku ini terbit tahun 2003 yang membuktikan bahwa dunia abad pertama, baik itu di kalangan Yudaisme kuno maupun di kalangan Yunani Romawi, ketika bicara tentang kebangkitan, yang mereka maksudkan ialah kebangkitan tubuh. Mereka tidak bicara tentang kebangkitan metafora, juga tidak bicara tentang kebangkitan spiritual. Yang mereka bicarakan adalah kebangkitan tubuh. Dan justru karena Paulus tahu pembacanya mengerti kebangkitan yang dia bicarakan itu adalah kebangkitan tubuh, maka bentuk simetri dari kerikma di 1 Korintus 15 ayat 3-5 memang tidak memerlukan informasi tentang kubur kosong. Michael Laikona yang menulis disertasi tentang kesejarahan kebangkitan Yesus merujuk kepada studi dari N.T. Wright yang tadi saya sebutkan dan menyatakan akan menjadi redundan. Redundan itu maksudnya lebay atau berlebihan. Akan menjadi redundan untuk menambahkan informasi tentang kubur kosong dalam tradisi itu. Karena memasukkan informasi itu akan mengganggu alur penalarannya, akan mengganggu logik dari tradisi tersebut. Kematian Yesus dikonfirmasi oleh penguburan, kebangkitan Yesus dikonfirmasi oleh penampakan-penampakan, dan lebih khusus lagi bentuk simetrinya. Jadi baik logik maupun bentuk simetri dari kerikma yang diikuti Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5 memang tidak memerlukan informasi tentang kubur kosong di sana. Keempat, argumen Richard Carrier mengenai pembumbuan Matius dan Lukas terhadap tulisan dari Markus sebenarnya mencelakai nilai persuasi dari argumennya sendiri. Anda tahu apa presupposisi dari argumen Carrier?
Argumen Carrier mempresupposisikan teori Markan priority, sebuah teori yang menyatakan bahwa dari ketiga kitab Injil itu, Markus ditulis paling pertama, lalu diikuti oleh Matius dan Lukas. Karena itu, presupposisi dari Carrier adalah karena Markus ditulis lebih awal, maka jauh lebih bisa dipercaya catatan Markus ketimbang catatan Matius dan Lukas. Tapi saudara perhatikan, kalau kita mengikuti logik dari argumen Carrier, bukankah Markus sendiri di dalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8, lupakan tentang ayat 9 sampai dengan ayat 20 yang diperdebatkan soal keasliannya. Markus 16 ayat 1 sampai 8 mencatat tentang kubur kosong. Jadi jika Carrier benar di dalam presupposisi dari argumennya, maka Carrier baru saja menolong kita untuk mempercayai historisitas kubur kosong, karena Injil Markus, Injil yang paling awal ditulis menurut teori Markan priority, memberikan informasi tentang kubur kosong. Tapi bukan hanya itu. Jika Injil terawal ini memberikan informasi ini, dan menurut logik dari Markan priority, Injil ini lebih bisa dipercaya, maka mengkombinasikan argumen ini dengan argumen pada poin kedua dan poin ketiga tadi, kita harus mempercayai historisitas kebangkitan Yesus. Thank you, Richard Carrier. Yang terakhir, yang kelima, argumen Loftus bahwa tidak ada bukti venerasi terhadap kubur Yesus sampai pada abad keempat. Sebenarnya merupakan argumen yang patut dikasihani karena memuat ignoransi yang kelewatan terhadap sejarah Yerusalem pada abad pertama. Saudara perhatikan, Josephus mencatat bahwa pada tahun 70 Masehi, Yerusalem benar-benar diratakan dengan tanah oleh mereka yang menghancurkannya hingga ke dasar-dasarnya. Sehingga tidak ada yang tersisa yang dapat meyakinkan pengunjungnya bahwa Yerusalem pernah menjadi tempat pemukiman. Berikutnya, orang-orang Kristen Yahudi akibat peristiwa monumental tahun 70 itu direlokasi ke kota bernama Pela. Lalu Yerusalem dibiarkan menjadi reruntuhan selama 60 tahun sejak peristiwa tersebut. Kemudian nanti dibangun kembali oleh Kaisar Hadrianus, dan bahkan kaisar ini mencoba menghapuskan semua memori, semua ingatan tentang warisan keyahudian di kota tersebut. Orang-orang Yahudi bahkan tidak diizinkan memasuki kota tersebut. Dan pengamatan yang terakhir, orang-orang Kristen sendiri mengalami penganiayaan demi penganiayaan dari Romawi hingga abad keempat. Baru pada abad keempat, orang-orang Kristen diizinkan untuk merekonstruksi kembali situs-situs penting terkait kekristenan di Yerusalem. Nah, semua poin-poin pengamatan sejarah itu mengindikasikan bahwa lokasi original dari kubur Yesus sulit dipastikan, termasuk itu menjelaskan mengapa tidak ada jejak-jejak venerasi terhadap kubur tersebut hingga abad keempat. Jadi saudara lihat bahwa semua argumen penolakan dari para ateis, argumen-argumen penolakan tersebut dengan cara menyerang kehandalan sejarah dari tradisi kubur kosong merupakan argumen-argumen yang dapat dengan gampang dijawab, dan saya berharap itu menolong saudara yang Kristen untuk tetap kokoh percaya bahwa iman saudara diletakkan di atas dasar yang sangat tangguh.